Pak, jadi take. Apa? Jadi take nggak? Untuk yang tema mana? Itu loh, ada yang mau tanya tentang layangan putus. Oh, komentar itu ya. Bentar ya. Dikit lagi. Memang mau dikomentar yang kayak gimana? Ibu-ibu itu pada heboh, katanya suaminya pada selingkuh katanya, takut. Oh, gara-gara film kayak gituan toh. Ya wes lah. Coba kita take yuk. Sudah siap kameranya? Sudah siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kawan sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, ya di tengah-tengah waktu sibuk kita yang padat dan deadline semakin mendekat gitu ya. Luar biasa sekali dan 2022 ini semakin menggairahkan. Semoga Anda juga bisa menikmati dan bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada Anda semuanya. Sekalipun itu adalah nikmat ujian. Loh Mas, nikmat ujian gimana kok ujian dinikmati? Ya benar. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kita sebuah ujian, musibah, tantangan dalam hidup kita itu untuk lebih cepat mendewasakan kita. Bahasa bisnisnya itu adalah upscaling usaha kita. Gitu. Kalau diri kita itu di upscaling sama Allah lebih cepat, insya Allah, alhamdulillah gitu kan. Tapi kita tidak berharap ya nikmat itu berupa ujian atau musibah. Kita berharap ya nikmat itu hari ini dapat transferan berapa, deal project berapa gitu kan ya, usaha kita profit berapa begitu. Dan saya doakan Anda semuanya dalam koridor dan kelancaran itu semuanya sehingga hidup Anda penuh kebahagiaan dan keberkahan. Menyikapi tentang apa yang sedang viral hari ini di media sosial, aduh kadang-kadang saya tuh sedih kalau membicarakan itu. Bahkan kemarin istri saya kasih teguran keras tentang hal itu. Jangan ikut-ikutan kayak gitulah ya. Deadline kita itu masih padat. Banyak buku yang harus kita baca ya kan, banyak kerjaan yang harus kita selesaikan. Kok masing-masingnya sempet-sempetnya lihat drama sinetron kayak gitu. Saya paling tidak suka gitu. Akan tetapi ya karena ini sudah viral, saya perlu angkat bicara karena ini penting menyangkut peradaban dan masa depan kita semuanya. Jadi prinsipnya begini. Bagi saya, menurut prinsip saya, wanita itu terlahir dengan kuat. Wanita itu tangguh. Di tengah kelembutannya, di tengah tangis air matanya. Tapi sebenarnya wanita itu adalah sosok yang tangguh. Karena sekuat apapun laki-laki dilahirkan dari rahim wanita. Bener nggak? Superman aja itu yang bisa ngangkat satelit gitu ya. Bisa ngangkat sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dia punya ibu kok. Dia terlahir dari wanita kok. Bukan dari batu Krypton ya. Nah, oleh karena itu wanita itu sudah terlahir kuat. Dan wanita itu memiliki hati yang bisa berbagi. Allah mentakdirkan seperti itu. Beda sama laki-laki. Dia tahu pacarnya aja itu, kalau punya pacar ya, pacarnya aja itu misalkan mendua begitu. Oh, emosionalnya bisa menghancurkan dunia seisinya begitu. Tapi beda dengan wanita. Dia itu sudah ditakdirkan untuk berbagi hati sejak dia dilahirkan. Tidak percaya? Coba kita bahas. Tapi jangan lupa follow dulu Instagram saya di bukancoach.id atau like, subscribe, serta komen jika Anda pengen mengintervensi apa yang ingin saya sampaikan di tengah-tengah sini. Silahkan. Yang pertama, laki-laki itu punya ibu. Yang ibu ini adalah pemberian dari Allah. Jadi sebelum Anda seorang wanita menjadi seorang istri laki-laki, ini termasuk nanti buat istri saya ini, saya sampaikan seperti ini. Anda seorang wanita jika menjadi istri seorang laki-laki, maka sebelum Anda hadir ke dalam hati laki-laki pujaan Anda, itu dia sudah punya wanita yang dia cintai, dia sayangi melebihi Anda, yaitu ibunya. Maka jangan pernah berharap dan Anda bisa mengambil hati ibu suami Anda dari hati suami Anda. Jadi kalau saya ini ya, alhamdulillah ibu saya masih hidup. Maka dalam prioritas hidup saya itu ya ibu, ibu, ibu. Tidak mungkin dalam prioritas saya itu yang lain. Pasti ibu saya. Jadi kalau misalkan kita meeting atau apa, kok ibu memanggil, itu sudah tidak ada interupsi apapun. Jadi ini urusan negara, urusan bisnis, urusan apapun. Kalau ibu yang memanggil, itu harus kita singkirkan semuanya dan kita jawab dulu panggilan ibu. Karena ridhonya Allah itu ridhonya ibu.
Oke ya, jadi ketika Anda para istri, kok suami Anda masih punya ibu, jangan harap Anda bisa mengambil seluruh hati suami Anda, karena di dalamnya sudah ada detak jantung ibu sebelum bertemu dengan Anda. Catat. Hati yang kedua, jika laki-laki, suami Anda itu beruntung, dia pasti punya saudara perempuan, entah itu adik ataupun kakak perempuan. Nah, adik atau kakak perempuan ini yang masa kecilnya tidak bisa Anda nikmati bersama suami Anda. Contoh misalkan, masa kecil adik kakak ini, suami Anda dan kakak atau adik perempuannya, itu bisa jambak-jambakan, jiwit-jiwitan, ya kan? Marah-marahan, gepuk-gepukan, jotos-jotosan. Terus besoknya, malamnya mungkin satu kamar berdua. Besoknya kemudian berangkat sekolah bersama, goncengan sepeda, misalkan seperti itu. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup Anda. Melalui masa kecil bersama, masa indah bersama, ya kan, main hujan-hujanan bersama. Tidak akan bisa itu. Kecuali ketika Anda sudah menjadi suami istri, kehujanan di tengah jalan, lah itu beda lagi romantismenya ya. Nah, jadi hati yang kedua yang harus siap Anda bagi adalah dengan saudara perempuan suami Anda. Terlepas dia nanti sudah punya suami atau tidak. Panggilan sayangnya misalkan ya, kalau kayak saya ini punya adik ya. Kalau adik saya manja sama saya itu, istri saya tidak boleh jealous. Ini adik saya. Tetapi tetap dalam koridor-koridor yang diperbolehkan oleh syar'i. Gitu. Yang ketiga, jika Anda menikah dengan suami Anda, kemudian Anda memiliki anak perempuan, maka seluruh harapan, cita-cita, impian, masa depan, ya kan, segala hal apapun ya, yang ada di otak suami Anda, yang di otak Anda, yang ada menjadi harapan Anda berdua, itu dicurahkan dalam nama si anak. Memberikan nama anak apa ya? Baru hamil 1 bulan sudah cita-cita namanya ini. Karena nanti saya cita-citanya setelah dia besar akan seperti ini. Enggak, sebaiknya cita-citanya namanya seperti ini. Karena saya cita-citanya dia pengen jadi dokter misalkan. Si suami, enggak, saya pengennya kasih nama ini. Ya kan? Karena cita-cita saya nanti anak kita jadi seorang engineering misalkan. Kayaknya kita kasih nama yang berbau Eropa biar dia bisa kelak mendapatkan keberuntungan bisa sekolah atau kuliah di Eropa gitu. Kayaknya saya lebih suka dunia Islam misalkan. Atau saya lebih suka ya mereka itu anak perempuan biar tinggal serumah dengan kita aja, merawat kita setelah tua gitu. Nah, dari masalah nama saja sudah diperdebatkan dan panjang. Apa mungkin suami Anda mengganti nama Anda? Wah, situ bancaan geden lah gitu. Jadi cita-cita, harapan, kasih sayang dan sebagainya itu ketika anak perempuan lahir itu akan tercurah di situ. Bisa jadi ya, milih baju, milih grito, milih jariknya untuk kelahiran, ya kan, milih tasnya gitu, milih mainannya. Coba kalau Anda sama suami, kadang-kadang setelah usia pernikahan di atas 5 tahun, ya belikan ini dong ya gitu kan. Ya udah, mama beli sendiri aja, nanti papa transfer seperti itu. Ya kok gitu banget sih. Buat anak-anak aja selalu ada waktu gitu. Kan anak-anak, kan kamu sudah dewasa, kamu sudah besar, kamu sudah berubah kan begitu. Itu jokesnya seperti itu ya. Artinya Anda sebagai istri sudah harus siap berbagi hati dengan 3 wanita tadi. Makanya saya katakan wanita itu hebat. Maka saya sangat tidak setuju sekali jika wanita itu dipadankan, diibaratkan seperti sebuah layang-layang. Kasihan loh jadi layang-layang itu. Kalau dia itu putus, ya kan, dia kan hanya bergantung diri pada seutas benang. Padahal gantungannya seorang wanita itu adalah sama Allah gitu. Jadi kalau sudah sama Allah itu kita bicaranya sudah langit dan bumi, bukan lagi hanya seperti layang-layang mengambang di tengah awang-awang begitu. Jadi ketika layangan itu putus, kasihan. Kasihannya kenapa? Coba kalau layang-layang putus, kalau kecil saya itu sampai kemanapun akan dikejar, dan yang ngejar itu laki-laki. Nggak pakai sandal, ya kan, berlari-larian sambil teriak-teriak begitu kan. Layangan itu jatuh. Kalau jatuhnya itu pas di atas pohon gitu ya, onggrok begitu, pakai bambu ya kan, sampai sobek-sobek. Jadi sampai lecek, sampai jelek itu layangan itu akan tetap diperebutkan gitu. Terus kalau sudah diperebutkan apa? Ya cuma kebanggaan dan selesai gitu. Layang-layang itu tidak akan pernah bisa naik kembali, mau ditembel. Tidak mungkin kan ya. Kalaupun ditembel pasti kita cari kertas yang kertas bekas kan untuk nembel. Bikin buntut biar dia bisa terbangnya bagus lagi.
Ya dari koran bekas juga kan. Nggak mungkin koran baru datang kemudian Anda sobek-sobek jadikan buntut layangan. Wah, bapak Anda bisa marah-marah itu kan. Nah, jadi sekali lagi hati wanita itu kuat. Hati wanita itu lembut. Di dalam kelembutannya tersimpan sebuah ruang yang kokoh yang di dalam itu bisa mengakomodir segala bentuk perasaan. Dan kemudian kadang-kadang ya ketika wanita ditanya bagaimana perasaan Anda, selalu dia bisa menyembunyikan perasaannya. Saya baik-baik saja. Hebat. Itu tidak ada pada laki-laki. Dan sehebat apapun laki-laki, di belakangnya selalu ada wanita yang hebat dan kuat untuk mensupportnya. Sekali lagi, jika Anda laki-laki hari ini, berbaik-baiklah pada wanita Anda, dan ibu, saudara perempuan, serta anak perempuan, bahkan istri Anda, bahagiakanlah mereka. Kalaupun harus menangis air mata bahagia yang itu akan mengantarkan segala hal itu ke surga. Begitu ya. Jadi sudahlah, stop tonton muatan sinetron yang kalau saya bahasakan lebih baiklah kita ngurusin bisnis daripada ngurusin sinetron dan membicarakan sesuatu yang menurut saya ada yang lebih penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan. Sekian dari saya Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.